Shalom Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Pada hari ini kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah persiapan penilaian akhir semester. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati serta pikiran kita. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, dikuduskanlah namamu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu pada kami hari ini, kalau Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini sampai akhirnya kami bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk melaksanakan ibadah persiapan PAS. Bapa, kiranya Kau berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Kau buka telinga kami ya Bapa, kiranya Kau yang berikan kami sikap hati yang siap diajar ya Bapa, agar kami bersama-sama mau mendengar pesan yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami hari ini. Bapa, kiranya Engkau yang berkati, agar kira pesan yang disampaikan pada hari ini bisa membawa ketenangan dalam hati setiap kami dalam masa-masa persiapan PAS ini, agar kami bisa menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk PAS kami dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buatku Allah sumber, buatku
selamat siang teman-teman. Gak kerasa kita sudah menjalani online learning ini selama hampir 1 semester. Sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester. Aku yakin kita semua pasti sudah mempersiapkan diri kita dengan baik untuk mengikuti penilaian akhir semester ini. Selain mempersiapkan diri kita dengan baik, kita juga harus meminta pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk mengangkat pujian yang berjudul Pertolonganmu. Mari berdoa. Bapa Maha Baik, kami mau mendengarkan sabda-Mu dengan memohon Roh Kudus menolong kami untuk berani melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini berdasarkan Matius 25 ayat 1 sampai 13 yang memberitakan demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak,
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Guru juga anak-anak. Well prepared, itu tema kita hari ini. Semua orang gak suka repot. Saya juga. Kalau bisa, liburan cuma bawa badan aja. Lah, bagaimana bisa? Sampai di tempat liburan, baju di badan cuci kering pakai. Nggak skincarean. Nggak handukan. Ke pantai pakai sepatu. Celana panjang. Liburan tetap mesti siapin koper kan? Supaya liburan bisa dijalani dan berakhir dengan menyenangkan dan memorable, ya tetap mesti disiapkan segala sesuatunya. Itu yang disebut well prepared. Liburan aja well prepared, apalagi hidup. Dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus bicara tentang sikap yang tepat dalam menunggu kedatangan anak manusia, yaitu well prepared tadi. Supaya orang-orang di masa itu bisa mengerti, maka Tuhan Yesus memakai contoh menunggu kedatangan pengantin laki-laki. Di masa itu, pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin perempuan itu tidak sesuai dengan jam yang ditentukan. Tidak ada jam yang ditentukan seperti yang terjadi sekarang. Jam sekian pengantinnya datang, semuanya siap-siap. Tetapi pada masa itu pengantin laki-laki baru bisa datang ke rumah pengantin perempuan kalau segala urusan negosiasi mas kawin itu sudah selesai dengan baik. Ya, jadi ada negosiasi antara keluarga mempelai laki-laki dengan keluarga mempelai perempuan. Dan jika semua itu sudah berjalan dengan baik, selesai dengan baik, dua belah pihak sama-sama senang, maka baru saat itu pengantin laki-laki bisa datang ke rumah pengantin perempuan. Itu sebabnya pengantin laki-laki bisa datang kapan saja. Nah, ketidakpastian dalam menunggu inilah yang kemudian membuat teman-teman pengantin perempuan yang menunggu dengan lampu supaya bisa menerangi jalan, ya harus benar-benar mempersiapkan diri. Karena saat itu tidak ada lampu di jalan, tidak ada listrik, semuanya harus pakai penerangan lampu yang dibawa. Dan itu biasa dipersiapkan oleh teman-teman dari pengantin perempuan. Menurut Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan itu atau kedatangan anak manusia itu gak pasti. Tapi justru karena gak pasti itu, setiap orang mesti siap kapan saja. Apa saja bisa terjadi dalam hidup. Itu sebabnya tiap orang perlu benar-benar siap menghadapi ketidakpastian jalan hidup. Mental bersiap
untuk segala ketidakpastian inilah yang perlu kalian juga saya bentuk di dalam diri. Dan itu berarti kita harus mau repot kan. Seperti awal pandemi. Gak semua orang siap menghadapi pandemi. Kalian dan saya juga para guru, kita menjalani rutinitas kita seperti biasa. Dan kitalah orang-orang yang kaget ketika pandemi terjadi. Harus gimana? Mau pakai cara apa buat belajar? Nanti kalau pakai cara ini, bagaimana cara untuk memberi penilaian, bagaimana cara mengendalikan, bagaimana cara memantau, dan lain sebagainya. Semua kita nggak ada yang siap. Tetapi beberapa orang yang sudah siap dengan aplikasi pertemuan jarak jauh, saat ini mereka menikmati hasilnya. Lihat kan? Mereka sudah repot dari awal. Sementara kita waktu itu masih tetap menjalani rutinitas kita, dan sebenarnya nggak salah dengan itu. Siapa sih yang ngarepin pandemi? Tapi kondisi itu membuat kita jadi tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup itu tidak benar-benar pasti. Sama tidak pastinya dengan menunggu kedatangan Tuhan. Mental mau repot untuk membuat diri sendiri siap. Itulah yang harus dibentuk. Mulai dari hal-hal kecil. Seperti menyiapkan diri untuk belajar, menyelesaikan tugas-tugas, atau bahkan menghadapi ujian. Shortcut ada. Tetapi apakah shortcut itu justru membuat kamu jadi well prepared untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar? Enggak. Shortcut justru akan membentuk mentalitas geradak geruduk, ya, ketika harus menghadapi sesuatu yang lebih besar. Enggak siap. Belalang lebih cepat mendapatkan makanan daripada semut. Belalang terbang, melompat, dan bisa langsung makan. Kalau semut, dia harus jalan, nyari. Tetapi semut lebih well prepared. Dia mengumpulkan makanan dan bukan menghabiskannya dalam sekali makan. Sehingga ketika musim kering atau musim sulit datang, belalang makin ganas, menjadi hama, karena dia lapar. Tapi semut aman. Mentalitas well prepared inilah, ya, di dalam menunggu segala ketidakpastian kedatangan Tuhan, kita bentuk mulai dari hal-hal kecil yang kita kerjakan setiap hari. Bagaimana kalau kamu skip? Bagaimana kalau kamu nggak mau repot? Sayangnya, kalian dan saya tidak pernah bisa mengembalikan waktu atau membeli waktu yang sudah lewat. Itu sebabnya saat ini saya mau sampaikan kepada semua guru, juga siswa, selamat membiasakan diri untuk selalu well prepared menghadapi semua ketidakpastian dalam hidup. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk teguran, agar kami tidak menganggap enteng kesiapan menghadapi berbagai ketidakpastian dalam hidup. Ajar kami untuk berani melakukan firman Tuhan ini mulai dari hal-hal kecil yang kami alami setiap hari selama kami sekolah. Kami berdoa bagi ujian semester nanti. Kami tidak mau meminta roh kepandaian, melainkan kesadaran dan kesediaan untuk mempersiapkan diri. Sekalipun ada banyak jalan pintas yang terbuka, tetapi bukan mental seperti itu yang Engkau ingin kami miliki. Kesiapan kami dalam mengikuti ujian adalah cara kami menghargai orang tua, guru, dan bahkan diri kami sendiri. Kami berdoa bagi para guru yang mempersiapkan ujian semester ini. Bapa menolong mereka
sehingga mereka menjalani bagian mereka dengan sukacita dan kesungguhan. Kami serahkan permohonan kami pada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus kawan yang sejahat bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibahas dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan cobalah hidupmu, jangan kau berputus asa. Ya Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahan dan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Mari menghadapi ujian semester sebagai anak-anak Tuhan yang well prepared. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah ini sampai selesai. Semoga PHS-nya lancar ya teman-teman. God bless you.
Shalom, semangat pagi, God bless you. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama untuk berdoa dalam rangka persiapan penilaian akhir semester tahun pelajaran 2020-2021. Bersama-sama seluruh siswa Semak Penabur Gading Serpong, Bapak Ibu Guru, kita bergandeng tangan menaikkan doa kepada Tuhan supaya pelaksanaan PAS Semak Penabur Gading Serpong berjalan baik dan lancar. Generasi yang akan memiliki masa depan adalah generasi pembelajar. Oleh karena itu, di dalam mengikuti PAS, kami berpesan kepada anak-anakku semuanya, ikutilah PAS dengan tertib, dengan daya juang maksimal. Tetap semangat belajar untuk meraih yang terbaik. Persembahkan prestasimu untuk kemuliaan Tuhan, karena masa depan sungguh ada. Kebahagiaan dan kesuksesan kalian ditentukan dari pilihanmu untuk melakukan yang terbaik, bukan nanti, tetapi hari ini. Lakukan maksimal, meraih yang terbaik, dan ingat selalu pesan ibu. Prestasi itu penting, tetapi jujur lebih utama. Lakukan PAS dengan kejujuran maksimal. Jangan menggunakan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Selamat mengikuti PAS. Tetap semangat belajar. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.